Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Devina Agnesia Pratami dan rekan saya ada Alifia Harsa serta Dimas Ibrahim. Di sini kita akan mendemonstrasikan hotel Bruder kita yang selanjutnya akan didemokan oleh Alifia Harsa. Jadi yang pertama itu ada mengimplementasikan DML berupa short dan join. Nah, di sini kita mengimplementasikan untuk pertama itu mengurutkan menggunakan order by. Nanti order by ini ada dua, yaitu ada ascending dari kecil terbesar, ada descending dari besar terkecil. Nah, kalau di studi kasus kami itu kita mengimplementasikannya pada tabel transaksi untuk mengurutkan tanggal transaksi. Nah, di sini pertama kita menggunakan select from transaksi order by tanggal transaksi ascendingnya. Makanya dia bakal tanggal transaksinya itu ada dari tanggal 2, 4, 8, 13, 18 gitu. Nah, kalau descending itu kebalikan dari ascending. Terus lanjut kedua itu ada join. Nah, di sini pertama itu ada inner join. Inner join ini dia untuk menggabungkan data yang tersebar di beberapa tabel yang berbeda. Nah, kalau di studi kasus kami itu kita mau menggabungkan tabel tamu, tabel reservasi sama resepsionis. Teman-teman bisa lihat di yang kami jabarin sini. Terus yang kedua itu ada left join. Left join itu digunakan untuk memastikan bahwa seluruh baris data pada tabel resepsionis itu tetap ditampilkan secara utuh dalam hasil laporan. Jadi itu tabelnya di sebelah kiri sini itu ada resepsionis. Ketiga itu ada rec join. Nah, kalau di rec join itu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data dari tabel resepsionis itu tetap ditampilkan secara utuh, tapi dari sebelah kanan bedanya sama left join tadi. Bagian join itu ada outer atau full join. Nah, kalau di full join itu untuk memberikan keterbukaan data secara menyeluruh dari kedua tabel dan direlasikan sehingga tidak ada satupun informasi yang tersembunyi dari laporan gitu. Alasannya untuk apa? Untuk mempermudah deteksi anomali atau proses audit menyeluruh data gitu. Terus pada implementasi TCL berupa trigger dan store prosedur. Nah, kalau pada store prosedur, kita ini di studi kasus kami itu menginsertkan tamu sama resepsionis. Nah, kalau di tamu, ini teman-teman bisa lihat, mempermudah dan mempercepat proses penginputan data ke tamu ke dalam tabel secara lebih terstruktur. Nah, ini pertama kita menggunakan delimiter, terus bisa di create prosedur insert tamu. Nah, itu sama juga kayak kita bagian insert resepsionis sama dengan insert tamu. Ya, cuma bedanya bagian nama sama kita habis delimiter, kita bakal lanjut ke call buat memanggil dari data resepsionis tersebut gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan sebuah fungsi siap pakai yang menyederhanakan proses penambahan staf baru ke dalam tabel database hotel. Kemudian yang terakhir, di pada bagian saya itu ada trigger. Nah, pada bagian trigger itu kita pembuatan before kamar update yang bertujuan untuk melakukan pencatatan atau pembuatan login otomatis setiap kali terjadi perubahan harga pada tabel kamar hotel. Jadi sistem itu akan secara otomatis menangkap data berdasarkan harga lama dan harga baru tetap sebelum proses perubahan pembaruan data selesai, lalu menyimpannya ke dalam tabel pendukung bernama log harga gitu. Selanjutnya lanjut ke ini. Pada proyek mata kuliah masih mengimplementasikan operasi CRUD untuk menambah atau membuat modifikasi, membaca dan menghapus data atau dokumen pada collection di MongoDB. Akan menambahkan pada tamu di sini ada duplicate collection tamu insert one. Jadi kita mengisirkan cuma satu aja. Makanya kita pakai insert one. Terus ID tamunya kita tambahkan 1111006. Namanya adalah Andi, alamatnya ada Jalan Magelang nomor 12 dan emailnya adalah andi.email dan teleponnya ada bla 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 itu. Terus yang kedua nah ini. Yang kedua kita ada menginsertkan juga di reservasi. Di kode reservasi ini kita buat yang baru, ID tamunya yang tadi yang udah kita masukin tadi. Terus kita masukin ID resepsionisnya siapa yang mengurus, terus sama nomor kamarnya berapa, sama tanggal check-in sama tanggal check-out-nya. Terus jika sudah, kita lanjut lihat di file di ininya, di tamunya, di collection tamunya. Apakah ada? Tadi kan 111006. Nah, ini ternyata udah ada nih. Seperti itu. Terus yang nomor 2 ada kita buat operasi read. Read untuk membaca. Jadi di sini kita akan membaca dari transaksi.find. Kalau membaca itu pakai find. Terus di sini ada ID-nya kita nolkan, kita nggak tampilkan ID-nya, kita tampilkan cuman kode transaksi, tanggal transaksi, jumlah transaksi dan metodenya apa. Terus di sort juga tanggal transaksinya -1. Gitu. Terus ini untuk outputnya. Jadi kita tadi udah memanggil ya kan, mencari bahwasanya ini gitu yang kita cari. Nah, di sini udah ada nih. Jadi kan underscore ID-nya tadi kan 0, jadinya nggak ada kan. Ya udah yang ditampilin cuman kode transaksi, tanggal transaksi, jumlah transaksi dan metodenya apa gitu. Terus jadi di sort gitu. Terus yang nomor 3 ada update. Kita mengupdate. Nah, ini ada gambaran sebelum update-nya nih. Sebelum update-nya itu ada 11002, 11003 dan datanya tuh ini. Habis itu, nah ini operasi untuk mengupdate-nya di sini. Ada DB get collection tamu. Jadi kita ke collection tamu dan kita update one, bukan update money. Karena kita cuma mengupdate hanya satu aja di ID tamunya yang 111003. Tadi di sini 11003 kan nomornya 892342. Nah, setelah kita update di sini teleponnya tuh diganti 0898997777 gitu. Jadi after update-nya tuh seperti ini. Mana? 11003 nih. Setelah kita update seperti ini. Terus yang selanjutnya ada create atau menambah di transaksi. Nah, di transaksi ini kita manggil tuh DB collectionnya ke transaksi dan kita insertkan one. Jadi kita ada 2 insert tadi, di tamu sama di transaksi. Di transaksi juga kita insertkan one. Kode transaksinya 117115. Terus tanggal transaksinya tuh new date. Jadi date-nya tuh sekarang harusnya. Tapi ini kita udah buat dari kemarin.
dan tanggalnya juga kemarin. Terus ada jumlah transaksinya berapa gitu, metodenya tunai, ID reservasinya itu berapa gitu. Terus nih, ini untuk datanya gitu. Terus ini kita lanjut ke operasi delete. Nah, sebelum di delete kita ada 00456 gitu. Terus setelah delete kita delete yang 111006 gitu. Terus setelah di delete 0011006 sudah tidak ada gitu. Terus kita lanjut pada pemodelan data. Jadi pemodelan data di minimal 2 collection. Tapi di sini kita udah ada seluruh collection kita sambungkan. Ada resepsionis, ada transaksi, ada reservasi, ada detail shift, ada tamu. Jadi di resepsionis ini nanti akan menyambung ke transaksi. Di transaksi nanti resepsionis menyambung ke transaksi terlebih dahulu, dan terus kita disambungkan ke reservasi gitu. Transaksi juga disambung ke detail shift-nya. Nanti di reservasi itu ada disambungkan juga ke tamu dan ke kamar hotel. Jadi mereka saling berkesinambungan gitu. Terus yang kedua, jelaskan kenapa pendekatan normalisasi atau referencing atau denormalisasi atau embedding digunakan. Jadi pendekatan normalisasi atau referencing digunakan karena datanya pada sistem ini saling berrelasi, seperti yang saya katakan tadi. Mereka saling berrelasi nih, saling terhubung gitu. Dengan referencing, setiap entitas utama seperti tamu, resepsionis, kamar, reservasi, dan transaksi disimpan pada koleksi terpisah, lalu dihubungkan menggunakan ID. Nah ini, jadi nanti ID reservasi itu terhubung dengan ID reservasi. Jadi mereka tuh saling terhubung, saling berkesinambungan gitu. Makanya kenapa kita menggunakan referencing dan embedding gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian stage agregasi. Yang pertama itu kita menggunakan match, digunakan untuk menyaring dokumen berdasarkan kondisi tertentu sebelum diproses ke tahap berikutnya. Setelah itu ada project, digunakan untuk menentukan field yang ditampilkan atau disembunyikan pada hasil akhir. Contoh kegunaan itu misalkan di sini ada stage project. Nih, di sini kita menggunakan ID-nya sama dengan 0, jadi tidak akan ditampilkan. Yang kedua itu ada short, digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan feed tertentu. Pada collection kamar itu kita mengurutkan harga kamar dari yang termurah atau termahal, mengurutkan transaksi dari yang terbaru. Mirip dengan fungsi order by pada SQL. Setelah itu ada limit, digunakan untuk membatasi jumlah dokumen yang ditampilkan. Contohnya menampilkan hanya 3 kamar teratas yang termahal atau termurah, dan juga menampilkan di transaksi hanya 5 transaksi saja yang ditampilkan. Setelah itu ada add field, digunakan untuk menambahkan field baru secara virtual tanpa mengubah data asli. Menambahkan status kerja pada resepsionis, menghitung lama menginap, mengelompokkan kategori pembayaran. Di sini di awal itu pada collection kamar hotel itu digunakan untuk menampilkan 3 kamar termahal yang masih tersedia. Yang ini. Setelah itu pada agregasi detail shift, collection detail shift. Agregasi ini digunakan untuk menampilkan jadwal shift pagi atau siang yang paling awal. Setelah itu pada collection resepsionis digunakan untuk menampilkan daftar resepsionis aktif secara ringkas seperti berikut. Setelah itu ada pada collection reservasi. Pada collection reservasi itu digunakan untuk menampilkan data reservasi beserta lama menginap tamu. Pada collection tamu, itu digunakan untuk menampilkan data tamu secara terstruktur dan mudah dibaca. Jadi akan muncul kontaknya juga nanti. Setelah itu yang terakhir ada koleksi transaksi, digunakan untuk menampilkan 5 transaksi terbaru beserta kategorinya. Memantau aktivitas keuangan terbaru hotel, mengelompokkan transaksi berdasarkan metode pembayaran, mendukung pelaporan keuangan harian atau real time. Sekian dari kelompok kita untuk mempresentasikan hasil kerja kita. Saya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.